Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chilfren Hazelat Nanda Fauzi dengan NIM 210611020493 dari kelas 1B8 Prodi Manajemen. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Menjelajah Dunia Pustaka Ulasan Buku. Sebelum saya membahas buku yang saya ulas, pertama-tama di sini ada 5 struktur teks ulasan buku. Yang pertama identitas opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsir dan isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Dan di next slide ini, yang pertama ada identitas buku. Yang buku yang saya ulas ini yaitu Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, pengarang Dr. Andes H. Suhadiwinoto, BA, MPD, penerbit Bildung Nusantara, tahun 2020, nomor ISBN 978-623-7177-470. Harga buku tidak ada, volume buku yang pertama jumlah halaman secara keseluruhan 290 halaman, jumlah halaman I 8 halaman, tebal buku 14,5 cm, panjang buku 21 cm, warna sampul putih. Yang seperti bisa dilihat di sini warna putih dan agak ada warna-warna birunya. Dan kita masuk di orientasi. Buku ini ditulis oleh Suhadiwinoto, seorang penulis sukses asal Banyuwangi yang banyak bergiat di dunia pendidikan dan sekarang menjadi dosen manajemen pendidikan di FTIK dan program pasca sarjana di IAIN Jember. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki para mahasiswa manajemen karena solusi nyata yang ditawarkan di buku tersebut. Dan di next slide ada tafsiran isi. Pada buku ini yang akan saya ulas memiliki 14 bab. Dalam satu bab menjelaskan subtopik secara berurutan. Saya tertarik untuk mengulas bab 1, konsep dasar manajemen. Karena bagi pembaca yang belum mengetahui tentang konsep dasar manajemen, dapat diketahui pada bab ini, mulai dari pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, hingga penerapan manajemen dalam pendidikan. Pada bab ini menjelaskan apa-apa yang dipertanyakan, misalnya istilah dari manajemen, substansi manajemen, dan sejarah perkembangan manajemen. Si penulis memaparkan data dan fakta seputar dasar-dasar manajemen yang detail. Hal ini membuat pembaca mengetahui dasar-dasarnya. Dan di next slide ada evaluasi. Lumayan banyak keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku tulis berdasarkan penelitian. Karena berdasarkan penelitian, yang dituliskan bukan sekedar opini penulis, melainkan data nyata dan faktual. Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan. Setidaknya buku ini sangat berguna menambah khasanah ilmu, khususnya mengenai manajemen. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalannya pertama dalam membaca buku ini ialah tidak ada gambar atau ilustrasi yang ditampilkan pada buku ini. Ya, implikasinya adalah buku ini memberi kesan seperti textbook. Dan di next slide ada evaluasi kedua. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Priyono, jika buku yang disebut pertama menitik beratkan pada pengertian dasar manajemen, maka buku yang kedua membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, organisasi, dan kepemimpinan. Kemudian, jika buku pertama lebih mengedepankan dasar-dasar manajemen, buku kedua mengutamakan manajemen sumber daya manusia, meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan. Kedua buku tersebut memiliki tujuan yang sama dan berkaitan dengan manajemen tentunya. Dan di slide ini ada rangkuman, dan ini yang terakhir. Buku dasar manajemen pendidikan sangat berguna, khususnya bagi para mahasiswa manajemen. Informasi terperinci tentang konsep dasar manajemen pada hakikatnya dalam realitas kehidupan manusia. Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen. Kata manajemen berasal dari manage yang artinya mengurus, mengatur, mengelola, atau berasal dari kata manage atau managiare yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Dan hanya itu ya presentasi saya. Terima kasih.